ya, di sekitar Dupak sampai ke Surabaya Utara sana jalannya basah. Kemungkinan subuh atau sebelumnya hujan atau gerimis, tapi tidak menyurutkan langkah kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu yang didoakan oleh para malaikat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah limpahkan sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah. Dan kelak kita semuanya Allah izinkan husnul khotimah. Allahumma amin. Tanpa berpanjang mukadimah, semoga waktu kita cukup. Dan mengapa ini masih kita bahas walaupun sudah jauh dari Idul Fitri, agar kita tidak punya anggapan bahwa silaturahim itu cuma setahun sekali. Jangan ada anggapan silaturahim itu pas rioyo saja. Jangan. Silaturahim tidak mengenal waktu. Bisa kita amalkan mau di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, atau di bulan yang lain. Ibu-ibu sekalian, apa sih yang disebut silaturahim itu? Rahmi ya? Silaturahim. Rahim atau rahmi? Bisa agak susah dulu ya. Bisa mikir. Kita silakan. Gini kok. Yang sesungguhnya betul itu silaturahim. Lafaz silaturahim kemudian diadaptasi, diambil ke bahasa Indonesia, masuk menjadi bahasa Indonesia dari ini apa? Silaturahmi. Sama wis kayak lafaz ustaz. Ustaz itu bahasa Arab, arti asalnya profesor. Itu silaturahim. Saya jelaskan apa sih makna silaturahim itu. Dari dua lafaz. Yang pertama silatur, yang kedua rahim. Silatur itu artinya al-waslu, menghubungkan atau menyambung. Adapun lafaz ar-rahim itu artinya aqarib, keluarga. Arti yang sesungguhnya rahim itu tempat terbentuknya janin. Ibu-ibu semua punya rahim. Kenapa menyambung hubungan kekeluargaan diidentikan dengan rahim? Supaya kita sadar kita dulu pernah satu rahim yang sama di rahim ibu kita yang keluarga itu. Antara bude dan bude ponakan, jika bakal kita semua dulu di rahim yang sama, yaitu di rahim siapa? Mbah-mbah kita dulu. Supaya kita ingat, supaya kita sadar pentingnya menyambung hubungan kekeluargaan. Itulah yang disebut silaturahim. Kalau di bahasa Indonesia maknanya lebih luas, tidak hanya yang masih bude dengan ponakan laki-laki itu mahram, pakde dengan ponakan perempuan itu mahram. Selamanya tidak boleh saling menikahi. Siapa lagi bu yang mahram masalah? Siapa lagi? Kakek dengan cucunya itu pun mahram, namanya mahram nasab. Selamanya tidak boleh dinikah.
Ada jenis mahram itu yang kedua disebut mahram musyawarah. Mahram musyawarah. Apa itu musyawarah? Mahram sebab adanya hubungan pernikahan. Mahram sebab adanya hubungan pernikahan. Saya kasih contoh. Saya dengan ibu mertua dulunya bukan mahram. Reuninya halal bihalal, judulnya silaturahmi. Ibu-ibu pengurus RT dengan warganya buat acara halal bihalal, temanya silaturahmi warga. Ini kalau sudah masuk bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya yang benar sesungguhnya yang mana? Yang silaturahmi. Ini bahasa agama kita. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa sih kita wajib menjalin silaturahmi itu? Ada dua hukum, ya, catat baik. Ada dua hukum dalam hal silaturahmi. Yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Kepada siapa silaturahmi yang wajib itu? Kepada keluarga yang masih ada hubungan mahram. Dengan siapa? Keluarga yang masih mahram, wajib hukumnya menyambung silaturahmi. Apa sih Bu yang disebut mahram itu? Apa? Jarah. Apa? Dilarang? Tidak menikah. Orang yang diharamkan untuk dinikahi itu mahram namanya. Mahram dalam Islam ada 3 jenis. Yang pertama disebut mahram nasab. Mahram nasab. Misalnya ibu Suwaibah al-Aslamiyah itu juga ibu susu. Atau yang kedua saudara sepersusuan. Contoh misalnya saya di masa kecil saya dulu, karena ASI ibu saya nggak keluar, disusui oleh ibu susu saya di daerah sini, Teluk Ibu. Ternyata ibu susu saya ini punya anak susu yang lain, perempuan di daerah sana Demak sana. Maka saya dengan perempuan yang di Demak itu jadinya apa? Saudara mahram, tidak boleh saling menikahi. Dengan 3 jenis mahram ini Bu, nasab, musyawarah, dan mahram sepersusuan, saya wajib menyambung silaturahmi. Wajib. Maka saya tanya, ibu-ibu kemarin pas di Yoyo sudah nyambung dengan orang tua yang masih punya orang tua? Sudah silaturahim dengan orang tuanya? Tidak ada, sudah tidak ada. Iya. Misalnya ibu punya Budi dan Pakde, Budi, Pakde, sudah disambung atau belum? Sudah nih, alhamdulillah. Dengan mahram musyawarah, ibu mertua, bapak mertua sudah nyambung belum? Sudah punya? Sudah punya semua nih? Berarti dengan sudah tidak punya apa? Mertua. Kewajiban. Ya, kalau semuanya sudah meninggal. Jika masih ada wajib, sekarang hukumnya sebatas sunnah.
Sunnah itu kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dosa. Dengan siapa Bu? Silaturahim yang sunnah ini dengan keluarga yang bukan mahram, dengan keluarga yang bukan mahram. Lek tadi kan mahram, sekarang dengan yang bukan mahram. Saya tanya, siapa keluarga yang bukan mahram itu? Contohnya Tangga. sepupu atau misanan. Sana. Terus minduan kalau orang Jawa itu ipar, ya. Par. Ya, itu termasuk keluarga yang bukan Mahram. mahram. Jenengan kalau nanti ada kakak ipar laki-laki meninggal dunia istrinya, ya, boleh menikah dengan kakak ipar itu. Jadi mahram yang sifatnya saudara yang bukan mahram. Konsekuensinya apa? Dengan keluarga yang bukan mahram boleh kelak saling menikahi, tapi sebelum menikah ibu-ibu dilarang bersentuhan, apalagi berdua-duaan. Sampai ada film judulnya Ipar Adalah Apa? Soalnya saya belum nonton mahram itu saling bersentuhan atau berdua-duaan. Maka saya tanya, kemarin waktu hari raya ibu-ibu pas kumpul keluarga dengan sepupu salaman atau tidak? Enggak ya. Yang lain dengan sepupu misalnya lek ketemu saling ngomong betul. Lihat-lihat. Lihat-lihat. Lek datang tak saling. Enggak, kalau sudah tua. Masih kecil. Nek sing tuwek disalin. Bu, kalau dengan yang bukan mahram salamannya seperti ini. Seperti siapa? Ibu pejabat foto itu. Iya. Siapa BCA? Nggak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini ajarkan ke keluarga kita masing-masing, anak-anak, ya, cucu panjenengan lek bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Pas ibu-ibu kondangan mantenan menghadiri undangan pernikahan, nyalimi manten, selamat mas ya, ibu-ibu ngetem atau ngeten? Lali. Nggak boleh ya. Jadi dengan bapaknya ya, yang gue gawe, ibu-ibu nyalam ini harus seperti ini hukum, karena dia bukan mahram. Si jelek mahram dengan pakde, dengan mbah, dengan kakak laki-laki, adik laki-laki, cucu laki-laki, menantu laki-laki, monggo habis saling pamit ayo pamit betul. Karena mahram. Jadi sampaikan ini ke khalayak. Sampai hari ini saya dengan murid-murid ngaji saya, santri kami di Barongsari sana, ini mau tak tinggal. Jadi karena sudah ada yang ngajar, saya tinggal. Dengan anak yang usianya nampaknya sudah dewasa, walaupun belum dewasa tapi menuju dewasa. Saya ini anak kelas 5 SD, itu wis ketok gede kuwi. Wis ngerti areng ganteng itu sudah itu nanti pengaruh apa media sosial. Dengan yang kelas 5 kelas 6 ulang kepada kita semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ditusuk oleh api
jarum yang terbuat dari api neraka itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Hati-hati ya, dosanya dianggap remeh tapi ternyata besar. Makanya dimanapun tempat saya nggak peduli, walaupun masyarakat menganggap biasa, saya sampaikan apa adanya. Urusan jenengan lakoni tidak kembali antara jenengan dengan Allah. Ini serba kajian. Ya, dia tahu hukum. Nah, yes. Dengan mereka yang bukan mahram, ibu-ibu sunnah. Misalnya kemarin pas hari raya lari, nggak sholat ke sepupunya, ibu-ibu tidak berdosa. Selama 1 tahun penuh lari, nggak sholat ke kakak ipar, juga dosa karena sebatas sunnah. Walaupun nggak sholat, ibu-ibu tetap wajib ihsan. Nggak boleh dari jauh merasa ayo gak tahu produksi ayo ayo gak tahu ketemu mirip-mirip parcelnya ini nggak boleh ya, walaupun sunnah tapi kita wajib ihsan. Jelas benar? Ada tidak kewajiban bagi yang masih muda mengunjungi yang tua dulu? Ada nggak? Ada. Dalam Islam tidak ada aturan seperti itu sebelum. Nah, sebenarnya Jawa, Ustaz. itu masuk adat Jawa, tradisi ya. Tapi memang yang muda sebaiknya memahami dan mengertilah. Yang sepuh-sepuh ini kan dengkulnya wis kokoh. Wadir dua malam, mumpung oleh guru pakai sekalian, itu maksudnya. Jadi bukan ngawur ya, ada sebabnya. Maka monggo yang belum ngasih ponakan, belum ngasih cucu, kasihlah yang banyak bu, supaya apa? Dapat buah pahala. Kalau Enggak ada ya, masih ya, mudah-mudahan semuanya dicukupkan sama Allah. Allahumma amin. Jadi silaturahim cara yang pertama bil mal ya, dengan memberikan sebagian harta. Ini ada kaum laki-laki, ya saya sampaikan bu, sedekah yang paling utama bagi jenengan Pak itu ke istri. Berhubung gak ada jamaah laki-laki, ya sudah. Iya, saya di mana tempat selalu saya sampaikan Pak, lek pengen rezeki Anda lancar, lek pengen rezeki ini koyok keran yang lancar, senangkan hati istri jenengan. Itu saya sampaikan. Bukan karena saya takut jenengan, bukan. Di mana tempat saya sampaikan. Kenapa sih? Karena lek hati pasangan istri itu sampai mangkel loro hati dengan suami, lihat aja rezeki ini mesti sempurna. Ini sudah hukum alam. Makanya saya sampaikan supaya yang bagus ke istri. Sesekali diajak jalan-jalan boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa sih silaturahim itu diwujudkan? Kita ngomong caranya sekarang. Dijelaskan dengan sangat-sangat baik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau judulnya Al-Minhaj ala Sahih Muslim. Penjelasan dari hadis Sahih Muslim. Silaturahim itu taratan taqumu bil mal. Ada kalanya
diwujudkan dalam bentuk mal. Apa malu? Mal harta. Silaturahim diwujudkan dengan harta. Contoh begini, di akhir Ramadan yang lalu, ibu-ibu biasanya beli parcel, diberikan kepada kakaknya, diberikan kepada adiknya, kepada budi dan buli. Itu termasuk silaturahim. Ibu-ibu yang menyediakan amplop isinya selamat hari Lebaran, tulisannya isinya apa bu? Uang. Ojo koin. Living isi. Kalau di ibu-ibu atau ibu isinya kira-kira biru atau abang. S. Pertama dengan harta. Yang kedua, watakun tarotan bil hikmah. Ada kalanya silaturahim itu diwujudkan dengan hikmah. Hikmah itu apa? Membantu memberikan pelayanan. Contoh-contoh, ibu-ibu yang tahu adiknya sebentar lagi mantu mau menikahkan putra putrinya, jenengan tanpa diminta datang ke kakak, Mbak, kalau cuman sekedar ngulek bumbu ya untuk masak tamu kalau ngatus aku yo siap ngulek-ngulek. Saya ngulek. Kan tinggal ngecek gitu. Ibu-ibu menawarkan lagi, Mbak, kalau cuma terima tamu, insya Allah wajah gue lumayan ayu, pantes bisa membantu. Kalau sekedar membantu usul-usul teror anti-Islam, dengan ibu-ibu menawarkan jasa bantuan semacam itu, itulah bagian silaturahim yang kedua, bil hikmah, dengan bantuan atau pelayanan. Jadi jangan malu ya untuk silaturahim diwujudkan dalam bentuk saling mengunjungi. Berkunjung itu ziarah ya. Dan ini saya lihat sudah menjadi tradisi di masyarakat kita di Indonesia ini. Ada nggak kemarin ibu-ibu yang tidak mudik? Karena keluarganya di Surabaya maksudnya ada? Banyak? Jadi sapam ya. Sapam Surabaya. Ibu-ibu pas hari H Lebaran, karena tidak mudik, mesti kan sowan, mengunjungi saudaranya yang dirukun. Ada yang di Menganti, ada yang di Andes, di Manyar, macam-macam. Ibu ketika itu berkunjung itu disebut silaturahim. Masya Allah. Cara silaturahim banyak dan mudah. Gak duit bondo, cukup menawarkan bantuan. Gak punya kemampuan, cukup kita saling berkunjung. Itu. Dan yang terakhir, buat tahu bisa silaturahim diwujudkan dengan saling menyapa, memberikan salam. Lebih mudah ketemu sama kakak di jalan, ibu-ibu nyapa, assalamualaikum, apilan dinda, silaturahim. Ibu-ibu ketemu sama ponakan di jalan, assalamualaikum, boleh karena cinta, silaturahim. Ketemu sama keluarga yang lain, Mbak, sama satu sekarang nyoba sekaligus bukan. Gak usah nyoba ya. Jadi nyapa menganjurkan kepada umatnya agar bersilaturahim. Ternyata Bu,
ada keutamaan yang luar biasa. Pertama, Nabi menyebutkan orang yang gemar silaturahim rezekinya akan diluaskan oleh Allah. Masuk akal. Saya kemarin pas mudik lebaran, saya itu mudik minimal 4 bulan, nyambung silaturahim ke keluarga istri di Ngawi sana, keluarga ibu saya Kediri dan Blitar, 4 Lamongan, Paciran, keluarga abah saya, 4 daerah. Ya demi silaturahim wajib. Ya ternyata dengan kita menjalankan kewajiban ini, rezekinya dilancar kok cukup. Jadi jangan ragu, kita beramal sholih, Allah lah yang akan mencukupkan. Kadang kita mikir, bodohnya kepenting Ustaz, ya Allah, makan sinar kemis, ini. Sebab kita mikirnya logika, jangan bicara logika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup naik. Pulang ke Kediri, di rumah ibu saya yang tadi pagi-pagi masih ada beberapa misalnya dan lain-lain, balik Masya Allah timun dibawahi